kebiasaan atau kita sebut tadi diskus kita kan iklim madrasah, budaya madrasah, habitual dan apapun, tidak ada yang bilang bahwa itu kan tidak ada yang bilang itu kurikulum cinta. Gitu. Rata-rata kan madrasah selalu bicaranya bahwa ketika sholat duha, menyambut murid, membaca sholawat, asmaul husna, itu selalu fokusnya ke pembiasaan atau ya paling tidak nyebut itu program madrasah. Kan itu masing-masing, Pak. Karena ada juga yang madrasah tidak melakukan itu, Pak. Itu. Maka itulah yang kami hadirkan. Bagaimana bahwa sebenarnya ya kurikulum cinta itu atau kita sebut KBC ya memang aktivitas sehari-hari. Tetapi kita tidak paham bahwa itulah yang sebenar-benarnya kurikulum harusnya. Bahwa kalau activity di madrasah atau bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan kasih sayang di madrasah, mempersiapkan anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, ya tidak akan lagi ada siswa madrasah tawuran, siswa madrasah bullying, kan begitu ya. Perundungan, kemudian dan seterusnya, mereka bicara global, Pak. Harusnya tidak punya rasa kebencian. Nah, ini mau kita bangun. Dan outputnya tidak mungkin hari ini, Pak. Ketika KBC dimulai, kemudian sudah terasa gitu dampaknya, manfaatnya, tidak mungkin. Karena yang mau kita hadirkan kan bukan nilai, bukan angka. Umpamanya karena sudah melaksanakan pembelajaran yang di dalamnya ada topik KBC, kemudian nilai murid jadi 90, bukan itu. Disebut bukan itu tuh bukan tujuan utama, Pak, nilai 90 itu. Kan yang mau kita bangun itu value-nya, akhlaknya sebenarnya, itu akhlak yang tidak berbentuk angka gitu loh, Pak. Kan selama ini ya mata pelajaran PAI kita sudah bicara itu, Pak. Tetapi kan selalu outputnya adalah nilai rapor, Pak. Artinya nilai yang berbentuk angka. Ini yang mau kita cari kan value-nya. Tetapi value itu harus diimplementasikan, Pak. Tidak bisa diceritakan di ruang belajar bahwa ada topik KBC di dalam proses pembelajaran, sebenarnya kan itu bagian kecil, Pak. Itu. Maka kami memang di setiap forum kami tidak mau guru terjebak ke situ gitu. Tidak meributkan kan. Ini RPP-nya mana? Kalau guru hanya fokus ke RPP, maka akan mengabaikan yang disebut value tadi. Value itu tidak bicara ini, Pak. Tetapi kemudian dalam proses pembelajaran, seorang guru merencanakan pembelajaran, ya pasti ditulis, Pak. Maka di dalam proses pembelajaran tetap harus ada topik KBC. Karena tidak mungkin guru akan menyampaikan materi yang kemudian di dalamnya ada tentang topik KBC kalau tidak ada di perencanaannya, kan begitu sebenarnya. Walaupun kami tidak mau ngejar itu, Pak, tapi pada akhirnya ketika bicara bahwa kurikulum berbasis cinta itu harus masuk di intra, di iko, di ekstra maupun di iklim atau budaya madrasah, ya pada akhirnya tetap fondasinya pasti base-nya administrasi. Tapi kami tidak mau terjebak di situ sebenarnya. Makanya teman-teman, Bapak Ibu, kalau di madrasah ayolah sudah mulai. Jadi ketika menyambut siswa itu bagian dari cinta sesama, umpamanya. Itu bahwa cinta Allah, karena di situ kita ada saling mendoakan. Jadi kalau membuat flyer sekarang tuh sudah muncul KBC, Pak. Ya. Harus mulai muncul tuh di flyer Bapak Ibu bahwa ketika sholat berjamaah ada fotonya, bahwa judulnya, Pak, itulah implementasi cinta Allah. Ya. Ketika anak RA menghafalkan Asmaul Husna, dibuat video atau apa, itulah bahwa anak RA sedang mengenal Allah. Karena cinta harus mengenal. Maka mulai dari era dikenalkan tuh Asmaul Husna, kan gitu kan? Supaya semakin mengenal nama Allah, maka anak kita ingin
memasukkan tadi cinta Allah itu, sehingga anak tumbuh rasa cinta Allah. Sama dengan sholat, Pak. Kenapa harus muncul cinta? Karena kalau sudah cinta, maka sholat itu bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban. Nah, itu kan belum kita jelaskan pada murid kita. Kenapa harus sholat berjamaah sih? Kenapa sih harus datang di madrasah disambut? Kenapa sih sebelum KBM harus baca sholawat, baca doa, kan begitu? Itu yang harus ditanamkan. Maka dalam pembelajaran mendalam itu disebut sebagai berkesadaran, Pak. Anak menyadari bahwa sholat berjamaah itu sebagai bentuk cinta Allah. Karena kalau sudah cinta, apapun diberikan, kan begitu, Pak. Jadi kita sebagai umat, sebagai makhluk, ya kita sudahlah, karena kecintaan kita sama Allah, ya sholat itu tidak lagi ayo. Ketika azan, maka hati anak akan digerakkan, kan begitu, Pak. Tidak usah lagi ada teriakan guru dan seterusnya. Kemudian cinta sesamanya nanti, kepedulian sosialnya, tidak hanya sesama umat beragama, Pak. Karena yang mau kita bangunkan nanti tadi, bagaimana mereka mengenal saudara senegaranya, sebangsanya yang berbeda agama, Pak. Bisa duduk bareng kayak kita begini, bisa ngopi bareng, gitu loh. Ya, anak punya nomor HP temannya yang non muslim lah kita sebut, Pak. Kan itu penting, Pak. Maka di kegiatan-kegiatan madrasah harus sudah mulai, kalau sparring partner gitu ya, kalau olahraga lah gitu ya. Ya kenapa sih kalau di daerah itu ada sekolah non Islam, kenapa kita tidak ngajak mereka? Kenapa kita ada sparring partner dengan mereka? Loh, kan itu bagian, Pak. Bagaimana mereka mau menyayangi saudaranya kalau mereka tidak saling mengenal? Kan begitu. Loh, sekarang kita hanya cerita, Pak. Bicara moderasi beragama kan begini saja ceramah, Pak. Oh, materi banyak, Pak. Tapi substansinya kan harusnya mereka bersentuhan, Pak. Ada kegiatan-kegiatan bersama itu loh. Tidak harus diskusi, Pak. Kan kalau anak RA tidak mungkin ngajak diskusi TK non-Islam, Pak. Masa forum diskusi antar siswa TK yang beda agama, masa begitu, Pak? Gitu. Kan cukup ajak bermain bersama, Pak. Ada kegiatan-kegiatan apa gitu loh, kunjungan kemana bareng-bareng, anak MI, anak Sanawiyah, yang melalui tadi, Pak, hal-hal yang mungkin itu sangat sederhana, Pak. Ya. Dan itu tidak mudah, Pak. Karena itu yang paling berat sebenarnya, tentu Ustaz. Ya. Coba ngajak kita bisa begini duduk, Pak. Anak-anak main bareng itu paling sulit, Pak. Kemarin saya lihat di Min 2 Makassar sudah mulai ngajak sekolah dari non-Islam berkegiatan bersama. Karena kan itu piloting di sana. Nah, itu yang begitu-begitu, Pak. Supaya mereka mengenal saudaranya, Pak. Tapi kalau saya paparkan materi, Pak, kalau KBC gitu ya. Kan kalau keinginan Pak Menteri itu, Pak, Bapak perhatikan statement Pak Menteri tentang toleransi, tentang kehidupan global. Ya kita nih, kan kita saja nih kan belum bersepakat, Pak. Bisa jadi nih di ruangan ini kan belum bersepakat, Pak. Kalau ada teman kita non Islam tiba-tiba mau numpang ibadah di rumah kita, ayo. Kita kan biasa nih kalau ke rumah teman nih suka numpang sholat gitu kan ya. Coba kalau ada saudara kita tiba-tiba mau numpang ibadah, Pak, kan kita pasti bingung, Pak. Ya karena selama ini kan kita homogen, Pak. Kita hanya bertemu dengan saudara sesama seagama, Pak. Ini. Nah, ini penting, Pak. Coba geser sedikit ke sana, ke Toraja umpamanya. Kan begitu. Kalau Sulawesi ke Toraja lah gitu ya. Terus nanti Manado umpamanya. Ini penting.
ini harus kita tanamkan Pak di murid kita, itu maksudnya yang panca cinta tadi. Ini harus kita bangun Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memang bersama, kolaboratif itu harus beneran Pak, harus bersama-sama Pak. Kita kan urusan ibadah saja masih sangat debatable, makanya kemudian paling gampang memicu kerusuhan itu kan urusan agama Pak. Kalau ngajak ribut itu paling gampang Pak, karena langsung Pak. Nah harus kita bangun Pak ya, karena mereka ini kan nanti ya yang akan jadi pemimpin Pak, yang akan jadi apapun nanti ya ketika kita pasti sudah tidak ada kan. Nah itu bicara KBC lah Bapak ya. Mumpung saya kan ini banyak kepala madrasah, banyak wakil. Jadi kalau masih ada madrasah, guru, kepala masih memperdebatkan apa itu KBC, ya memang susah Pak. Ini persoalan ini Pak. Jadi kalau sudah cinta ditolak Pak, dukun bertindak. Ini dukunnya Pak nih, kan gitu ya. Loh, yang mau kita hadirkan cinta Pak. Terus kemudian ada guru protes gitu. Apa-apaan sih ini gitu. Ya. Padahal kita mau mengisi ruang-ruang itu Pak, bahwa hari ini kita kan di madrasah, apalagi kalau kayak aliyah gitu kan, pikirannya itu kalau aliyah kan lomba apa, persaingan gitu, kompetisi gitu kan, begitu ya, tuh kepala-kepala tuh pada ketawa tuh, kan gitu Pak. Yang dibangun ke siswa itu, ayo, kamu orang hebat, kamu harus berprestasi. Padahal kalau dia mau kan ngajak berkelahi itu Pak, dia kan kompetisi berkelahi Pak. Walaupun olimpiade mah berkelahinya otak Pak, gitu kan ya. Kan aja berkelahi Pak, itu terus yang kita bangun Pak. Nah, karena hatinya tidak Pak, sehingga ketika kita kalah lomba yang ada sakit hati gitu kan ya, loh kan begitu Pak. Akhirnya ngomongin padahal itu kan biasa aja katanya gitu kan. Nah, karena isinya kompetisi Pak. Nah, iya, ngomongin juri, ngomongin wasit gitu kalau kalah Pak. Kalau iya kan, kalau kalah kita Pak, loh itu muncul tetap kebencian Pak. Itu. Padahal tidak begitu harusnya. Bahwa ya lomba itu pasti ada kalah dan menang Pak. Itu. Ya ketika pasti yang harus dibahas itu yang kalah Pak, gitu kan. Bagaimana dia punya kesadaran gitu, membangun itu. Nah, ini harus kita bangun Bapak Ibu sekalian. Saya kalau di beberapa madrasah kalau itu saya sampai amat sangat teknis Pak. Saya bilang kepala madrasah itu di grup guru, pernahkah pagi-pagi gitu ya, Assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Sudah sarapan semua belum? Ayo, ini kepala madrasah nih yang ada di ruangan ini, gitu ya. Ayo, pernah begitu belum? Hah? Ayo ngomongin sarapan? Belum, pasti kalau sarapan. Ya kalau nanya, ya Assalamualaikum Bapak Ibu, sehat selalu ya. Tapi kalau sudah sarapan belum? Tidak akan ada yang nanya untuk kepala madrasah. Ada? Oh ada, bagus kalau ada. Kalau ada yang jawab belum gimana tuh, ayo? Loh itu kan persoalan kasih sayang Pak. Gitu. Jadi harus dimulai kepala madrasah. Jadi ya begitu Pak, kalau belum sarapan ya panggil gurunya yang belum sarapan. Ayo sini ke ruangan saya ya. Itu. Ya belikan sarapannya Pak sama kepala madrasah. Bukan ibu kepala madrasah mencet bel Pak, tet gitu ya. Ke staf TU ya. Ya Bu. Iya Pak gitu. Carikan saya sarapan katanya. Ambilkan saya kopi kata gitu ya. Ada yang punya bel ya di ruang kepala madrasahnya ya. Coba sekali-kali Bapak Ibu kepala madrasah itu datang ke ruang guru bawa sarapan. Itu. Ya beda lah kalau Jumat Pekan niatnya itu mah. Ya. Ya. Kan itu hanya menstimulus sebenarnya Pak. Tapi kan itu akan positif Pak. Itulah kasih sayang menurut saya Pak. Hal-hal sederhana. Guru-guru nih
Guru-guru itu punya grup tuh dengan siswa ya. Pasti persoalannya yang diributin hanya persoalan tugas, ngabsen doang, kan gitu Pak. Pernahkah guru kita, murid sore ini pulang dari madrasah terus nanya di grup murid, "Assalamualaikum anak-anakku, absen dong yang sudah sampai rumah." Jarang Pak. Kenapa? Karena kita tidak pernah merasa khawatir Pak. Anak kita nyampe rumah atau tidak bodo amat Pak. Yang penting sudah keluar dari gerbang madrasah Pak. Ya kan? Sudah lepas katanya. Padahal di berbagai forum kita selalu bilang murid itu anak saya. Tapi tidak pernah punya rasa khawatir Pak. Anak kita nyampe atau belum ke rumah. Nggak pernah Pak. Kalau terlambat pasti ribut Pak. Di grup. Kalau pagi-pagi itu ribut Pak. Siapa yang belum hadir gitu kan? Sibuk Pak, atau lihat kelas ada yang belum hadir langsung sibuk Pak menghubungi orang tuanya. Tapi kalau sore pulang ke rumah ya. Karena kita juga sama Pak, belum merasa bahwa itu anak kita Pak, seutuhnya Pak. Kita hanya ya itu mah hanya itu saja, bahwa kita hanya merasa saja. Kemarin ada siapa itu yang bertanya, "Pak, kata Bapak kan ini kasih sayang Pak, terus bolehkah kita ngejewer murid kita Pak sebagai bentuk kasih sayang?" katanya. Ada nanya gitu Pak, di mana? Iya karena muridnya ya tidak tertib atau kita sebut nakal, ingin ngejewer lah gitu ya. Ya nggak bisa lah kata saya. Kasih sayang itu tidak ada jewer menjewer kata saya. Mana ada? Begitu kan ya. Kalau sudah cinta itu tidak ada Pak. Walaupun anak nakal tidak mungkin dijewer, pasti dibelain Pak. Nah, ini persoalan sederhana Pak menurut saya. Yang menurut saya harusnya kita mulai sehingga anak-anak itu merasa memang kita orang tuanya Pak, bukan debt collector Pak. Iya itu pengawas tuh debt collector Pak. Oh mohon maaf pengawas, mohon maaf. Ya kan? Bagi tahun ajaran baru itu pengawas Pak. Bapak Ibu dokumen satu kumpulin gitu. Wah, kayak debt collector Pak. Waka kurikulum stres Pak. Karena kepala lagi terus itu ya ke waka kurikulum itu kalau belum beres. Ya karena pendekatannya hanya pendekatan formalistis Pak, pendekatan yang sifatnya tadi birokrasi, gitu, birokratif Pak. Gitu. Coba kalau dengan bahasa yang lebih halus, Bapak Ibu, gitu kan? Kalau Pak Sofar sama Pak Suryat begitu Pak, Bapak Ibu, gitu ya. Ada yang bisa saya bantu dokumennya, gitu. Nah kan, sis, iya kali, gitu. Ayo, kalau yang bisa bantu saya temani, saya dampingi. Coba kalau Pak Mas begitu kan enak Pak. Ini kan kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu kepala madrasah yang saya hormati. Karena ini sudah bulan Agustus, mohon diperhatikan dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan, gitu kan. Saya nanti tanggal sekian akan ke madrasah. Ya. Ya gimana Pak, sibuk semua. Akhirnya kita selalu bicara tentang administrasi top Pak. Selesai tugas administrasi kita anggap tuntas. Sama Pak. Bicara nanti target kurikulum juga sama. Hanya bagaimana materi tersampaikan sebelum asesmen, kan begitu. Nah, itu guru kan begitu Pak. Yang penting materi sudah tersampaikan kepada murid menjelang asesmen akhir, baik genap maupun ganjil, kan begitu Pak. Merasa bahwa itulah tugas guru selesai sampai di situ. Nanti munculnya nilai outputnya. Makanya kan kalau saya sering cerita, kalau menjelang semester atau menjelang akhir tahun, pokoknya menjelang sumatif lah, pasti guru banyak yang sibuk Pak, masuk kelas, ngejar target. Karena materinya belum sampai semua, akhirnya pokoknya sibuk semua. Dipadat-padatin Pak, kadang-kadang pinjem jamnya teman, gitu, jam pelajaran teman. Udah selesai ya materinya, pinjam jamnya dong, gitu, dibela-belain. Kenapa ya? Karena baru bicara itu. Jadi ini saja yang diisi, pokoknya dijejelin aja gitu. Nah ini yang penting harus kita bangun. Saya pernah juga cerita kata saya, pernahkah Bapak Ibu guru kata saya, setiap awal semester
itu Bapak Ibu tuh sudah punya rencana untuk 1 semester ke depan. Kemudian semua materi kasihkan tuh Pak ke murid, nggak usah dicicil. Kan kayak utang Pak, ngasih materi dicicil gitu ya. Dengan dalih untuk merangsang katanya gitu. Siapa bilang? Ya, nggak ada cerita murid akan begitu Pak. Itu. Pernah kita ngasih silabus seperti kita kuliah dulu, dosen kita. Tidak semua guru begitu Pak. Paling 1-2 Pak. Soalnya kayak kita kuliah Pak, dosen itu kan pertama masuk langsung Pak. Ini materi kita, silabus kita sama 1 semester. Target kita ini A, B, C, D, E. Ini buku referensinya. Ayo, tugasnya ini, tugas kelompok, tugas mandiri, kan itu. Nah, target nilainya ini, kita buat kesepakatan. Absennya hanya 1 semester hanya boleh sekian kali. Kan itu harusnya ada kontrak belajar tuh, itu harusnya Pak. Kasih semua tuh Pak. Ketika UN sudah tidak ada Pak, maka sudah tidak ada guru yang ngasih kisi-kisi Pak. Dulu mau UN sibuk Pak, guru. Tidak hanya kisi-kisi, jawabannya saja dikasih ke murid, kan begitu. Oh iya kan? Ini besok PKA akan begitu Pak, akan kembali. Itu akan sibuk guru mikirin jawaban TKA yang benar itu yang kayak gimana. Iya Pak. Padahal harusnya dari awal Pak, nih kisi-kisinya nih. Katanya pengen anak nilainya gede Pak, tapi kisi-kisinya nggak dikasihkan Pak. Ya, seolah-olah sengaja itu Pak, biar muridnya pusing gitu ya. Loh, katanya bikin murid pinter, ini bikin murid pusing Pak. Gitu ya. Pokoknya materi ulangan harian atau formatifnya ini silakan belajar. Ya gimana anak mau punya nilai maksimal Pak, orang nggak dikasih tahu kisi-kisinya, silabusnya. Tapi ketika UN Bapak lihat kita mundur ke belakang, sibuk kita semua. Ya tadi ini persoalan tadi Pak. Itu bicara kurikulum Pak, gitu ya. Artinya Bapak Ibu sekarang harus sudah mulai. Bahwa itu anak kita Pak. Jika itu anak kita, apapun kita berikan Pak, ini sudah Pak, kasihkan tuh, ini materinya, ini bukunya, gitu loh. Kamu yang belum mengerti apa, ayo belajar sama saya. Nah itu kan nanti ketemu diferensiasi Pak. 1, 2, 3 murid, Pak Bapak sudah ngasih materi Pak ke saya sudah baca, saya sudah pelajari, ternyata saya tidak bisa ini. Kata satu anak murid yang lain ceritanya. Itu kan ketemu Pak. Ya, ini kan bukan Pak LKS yang dikasihkan. Mending LKS yang diperiksa Pak. Ini enggak, gitu ya. Dikumpulkan tapi nggak diperiksa. Gitu ya. Ini kan kerjaan kita. Nah ini penting ya. Jadi Bapak Ibu kepala madrasah waktu itu sudah mulai Pak membangun itu. Loh, kita ingin murid kita pinter tapi kita memberinya setengah-setengah. Ya keluarkan semua Pak. Bahwa ketika murid kita lebih pintar, itulah keberhasilan guru Pak. Bahwa murid kita memang harus lebih sukses dari kita, harus lebih pintar dari kita Pak. Tapi kalau bicara sekarang Pak, kurikulum sekarang yang disebut dengan berkesadaran, bermakna, menggembirakan, kan begitu. Ya, kita tidak boleh lagi melihat murid nunggu guru, murid di kelas nih, kan kayak itu kasat mata Pak. Kan ada guru yang dinanti-nantikan lah bahasanya. Artinya berarti kan guru itu bisa memang proses KBM-nya memang menyenangkan Pak, menggembirakan gitu. Ada guru kan yang tidak dinanti-nantikan Pak. Doa nanti Allah semoga Pak pasti tidak masuk kelas gitu kan ya. Iya. Atau guru masuk langsung diam semua Pak gitu di kelas, langsung rapi gitu. Kan berarti kan ada something Pak, harusnya kan gembira, senang Pak. Assalamualaikum, senyum semua, menyambut kita semua. Coba ya kalau di kelas sekarang murid, Ibu sekarang kita belajar apa ya gitu. Wah itu berarti menyenangkan Pak, kan nggak ada Pak. Itu harus kita bangun Pak. Karena kalau sudah itu menyenangkan seperti itu, saya kira mau target apapun selesai Pak. Karena anak akan asik belajar, anak menikmati ruang kelas.
Ini yang sulit, yang susah Pak. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya, beberapa hal lah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini mumpung sih ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya bicara baru apa yang kita buat. Kan kita lagi menyusun draft KMA Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Permendikdasmen keluar, kami sebenarnya sudah menyusun draft lama Pak, bersamaan dengan draft Permendikdasmen sebenarnya ya. Ya. Tetapi memang kemarin saya agak fokus di KBC. Energi kami memang agak full di KBC. Itu kan bagian dari visi Pak Menteri. Maka kami cukup fokus di situ. Sambil memang menunggu Permendikdasmen keluar. Nah, Permendikdasmen keluar bulan Juli Pak. Karena itu jadi patokan Pak. Walaupun saya pegang draft Pak. Karena kami ini terlibat Pak di penyusunan Permendikdasmen apapun. Hari ini kalau itu dari Puskurja, insya Allah kami di subdit kurikulum itu kami terlibat Pak, ikut membersamai Pak, walaupun bukan yang menentukan karena itu kan mereka PIC-nya Kemendikdasmen, tapi kami ikut Pak, jadi kami tahu tahapannya gitu. Cerita Pak Mukti bicara tentang dikembalikan ke penjurusan umpamanya ya, beberapa statement Pak Menteri kemudian regulasinya seperti apa kami tahu gitu ya. Draft pertama itu masih bunyi penjurusan Pak, atau peminatan, artinya tidak pemilihan mapel untuk aliyah nih. Draft pertama masih ada di sini Pak. Tapi ketika draft kedua itu sudah hilang. Draft kedua itu hilang karena setelah mungkin ya mereka terus diskusi dan seterusnya itu berubah atas arahan Pak. Pada awalnya sudah muncul Pak, karena saya mengikuti betul. Termasuk juga penyebutan nama Pak. Nama regulasi itu sebenarnya kalau terakhir kami diundang harmonisasi itu harusnya langsung Permendikdasmen Pak. Nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum, bukan tentang perubahan Pak. Kan Permendikdasmen itu perubahan atas Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kemenhumkam pada saat itu mengatakan karena nomenklatur Dikdasmen berubah, maka harusnya regulasi langsung muncul Permendikdasmen Pak. Tetapi ternyata setelah jadi beda Pak, ternyata perubahan atas Permendikbud. Bahwa perhatikan regulasi sebelumnya Pak, SKL itu tidak ada yang bicara perubahan Pak. Kan langsung bunyi Permendikdasmen sekian tentang SKL, Permendikdasmen sekian tentang standar isi. Tapi khusus kurikulum Pak, itu tidak bunyinya perubahan atas. Itu Pak. Itulah policy namanya Pak, itulah kebijakan. Bahwa kebijakan ada saat-saat tertentu setelah hasil tabayunnya, hasil segala macamnya, maka itu yang keluar Pak. Sama halnya Permendikbud 12 Pak tahun 2024, harusnya Permendikbudristek 12 tahun 2024 itu bunyinya kurikulum merdeka pada pendidikan anak, pendidikan dasar anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah Pak. Kita ikut persis Pak harmonisasinya, tetapi ternyata hilang merdekanya Pak ketika diundangkan Pak. Langsung Permendikbud nomor 12 tahun 2004 tentang kurikulum pada, isinya tetap kurikulum merdeka Pak, tapi judulnya tidak. Jadi sampai hari ini Pak, Dikdasmen itu tidak ada kurikulum merdeka Pak, karena tidak ada bunyi muncul kurikulum merdeka sebenarnya. Bicara judul Pak, itu cara regulasi Pak. Hari ini Dikdasmen selalu mengatakan bahwa tidak ada perubahan kurikulum, yang ada penyesuaian diantaranya di kerangka dasar, masuknya pembelajaran mendalam. Padahal kalau Bapak baca semua regulasi, semua isinya PM. Gitu. PM Pak, semua fokus ke pembelajaran mendalam. Tapi itulah titik kompromi namanya Pak. Kalau bicara regulasi Pak, bicara kebijakan. Karena William Dunn ngomong begitu Pak. William Dunn itu
tokoh ya, kalau kebijakan publik ya semua pasti referensi ke William Dunn, Pak. Gitu. Ya. Karena kalau kita mau mengambil kebijakan itu direncanakan, dicobakan, bolak-balik itu di William Dunn, bukunya itu banyak. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, maka kemudian kita pun pasti ngikut, Pak. Maka di KMA kita juga, saya sudah dengan Pak Angga di Biro Hukum, kita pun sama, Pak, bahwa kita bunyinya tetap perubahan atas Pak KMA 12. Itu penting Bapak sekalian. Ya, jadi KMA 450 itu nanti bunyi begitu kan, perubahan atas KMA sekarang, perubahan atas KMA 450 tahun 2024. Isinya ya memang perubahan, Pak. Ya tentu kalau KMA 4 yang sekarang pasti mengikuti Dikdasmen di kerangka dasar plus kita KBC masuk di situ, Pak. Jadi itu diantaranya yang masuk, Pak. Kemudian di struktur kurikulum maka kita ikut, Pak. Maka muncullah mata pelajaran coding dan kecerdasan artificial atau KKA. Ya. Di struktur kurikulum yang baru di 2024 itu tidak muncul struktur madrasah luar biasa. Nah di KMA yang sekarang muncul struktur kurikulum untuk madrasah luar biasa, Pak, baik MI, MTS, MA. Kenapa? Karena kita ikut Dikdasmen, Pak. Dikdasmen dulu tidak muncul, Pak. Nah, kemudian kita minta agar madrasah luar biasa dimunculkan di Permendikdasmen 13. Kenapa? Karena ternyata hari ini kita punya madrasah luar biasa, Pak, yang orang tidak banyak tahu. Padahal ijobnya itu madrasah luar biasa, Pak. Ada swasta, Pak. Satu di Semarang, satu di Jogja. Walaupun baru 2, Pak. Tapi mereka harus punya struktur kurikulumnya, Pak. Nah itu kita penuhi di situ. Nah tadi penjurusan tidak jadi, Pak. Kembali tetap, Pak, pemilihan mapel pilihan, Pak. Tapi P5 hilang. Padahal ruh kurikulum merdeka itu P5, Pak. Kan begitu, Pak. Artinya jelas, Pak, ruhnya diambil, Pak, nyawanya diambil, Pak, gitu ya. Diganti ruh baru, Pak, namanya pembelajaran mendalam, kan begitu, Pak. Bapak kalau pelajari itu, tapi titik komprominya tidak begitu, Pak. Itu di situ memang tadi yang disebut Palestina kebijakan. Itu di kita sama akan begitu, Pak. Maka tadi panduan yang Bapak Ibu sudah ikuti dari kemarin, Bapak Ibu sudah simak paparan, pun sama kita menyesuaikan, Pak. Ya. Kita menyesuaikan dengan Dikdasmen, kemudian tentu dengan kelebihan kita. Jadi kita tidak lagi bicara tentang perbedaan, Pak. Ya, jadi sekarang tuh harus selalu kata positif, Pak. Karena kita yang mau kita hargai cinta, Pak. Cinta itu harus selalu positif, jangan negatif. Jadi kalau beda itu pasti negatif, Pak. Gitu, Bu Widya putih, saya hitam, itu saya berbeda, gitu. Itu beda, Pak, itu negatif, Pak. Jadi harus selalu yang diambil positif terus, Pak, kalimatnya. Jikalaupun kita mau mengklaim pembeda, jangan pakai kalimat perbedaan, Pak. Bahwa kelebihan Kementerian Agama itu, Pak, plusnya itu kita mata pelajaran agamanya itu 4 PAI, 1 bahasa Arab. Jangan beda, Pak. Kalau beda itu sudah memang konotasinya lain, Pak. Dia harus kelebihan, Pak. Plus, Pak. Gitu. Ya. Asal jangan plus gitu kan ya. Itu beda lagi nanti, Pak. Gitu ya. Jadi harus selalu kalimat positif. Jadi kalau mahabah itu harus selalu kalimat positif, Pak. Kemarin di mana di MTS 1 Pekanbaru, ya mana kepalanya ada nggak? Ngopi lagi, nongkrong. Ada ya. Beliau melakukan terkait dengan membuang sampahnya, ya
dia lakukan ya supaya positif, maka dia tidak menyediakan tempat sampah, Pak. Kan itu sama, Pak, harus positif. Makanya jangan lagi bunyinya larangan, Pak. Dilarang buang sampah sembarangan, itu kalimat negatif, Pak. Buanglah mantan pada tempatnya. Itu. Ya. Buanglah mantan pada tempat sampah. Ya, jadi dirubah, Pak, semua selalu positif. Ya, karena kalau sudah positif itu beda, Pak, spiritnya akan beda, Pak. Gitu ya. Teman-teman di madrasah yang sudah adiwiyata, ya, adiwiyata itu kan cinta lingkungan, Pak. Tapi kemudian jangan hanya mengejar adiwiyatanya saja. Bubar adiwiyata, bubar, Pak. Gitu. Yang penting sudah dapat penghargaan, sudah dapat piagam gitu, dijejer gitu, Pak. Adiwiyata nasional, adiwiyata mandiri gitu ya. Tapi setelah itu madrasah kembali. Makanya yang penting kan perilakunya, Pak, bukan sertifikat. Kan itu yang masalahnya, Pak. Itu yang kita bangun tuh. Dan itu tidak mudah, Pak, memang. Kecuali tadi muncul dari kesadaran kita semuanya. Dan itu harus kita bangun, Pak. Guru-guru kita bangun, Pak, kesadarannya, rasanya gitu loh. Jangan selalu berpikiran ada murid nakal, pikirannya pengen ngeluarin. Nakal dikit suruh pindah, nakal dikit suruh pindah, gitu kan. Kan berarti kan maunya cuma mau enaknya doang, Pak. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana sih merubah anak nakal menjadi baik, gitu loh. Bukan mengeluarkan anak nakal dari madrasah, Pak, tapi merubah. Karena jangan sampai ketika kita pindahkan ke madrasah lain tambah nakal, Pak. Oh, kita masih itu dosa, Pak, masih ke bawah itu, Pak. Ya, gara-gara dipindahkan ke madrasah lain tambah nakal, Pak. Padahal kalau tidak dipindahkan belum tentu kan, Pak. Ya. Tapi karena pikiran kita tidak mau ngurusin anak nakal, ya sudahlah, cara yang paling cepat memang dikeluarkan, Pak. Dikeluarkan dengan apa namanya? Pindah terbang namanya. Padahal terbang juga enggak dia, Pak. Terbang ke mana, Pak, gitu ya. Bahasa halusnya pindah terbang katanya gitu ya. Pindah tapi tetap naik kelas gitu kan ya. Itu pindah terbang namanya gitu kan. Ya, sepanjang bahwa masih bisa kita perbaiki, kita lembutkan kemudian kembali ke baik, kan kenapa tidak, Pak? Kecuali kalau sudah tidak bisa berubah, Pak. Sudah kita apapun gitu ya, sudah pakai sorder, pakai apa gitu, tidak berubah-berubah itu anak ya, nggak ada pilihan, Pak. Ya, sudah. Makanya pentingnya membangun komitmen dengan anak-anak pada murid kita. Bukan hanya sekedar bicara tata tertib, Pak. Karena kadang-kadang kita bicara tata tertib yang kita munculkan adalah larangan. Kebanyakan begitu ya. Dilarang ini, tidak boleh itu. Kan itu negatif, Pak. Tapi coba bangun komitmen bersama, Pak. Dan buat kesepakatan dengan anak, Pak. Hari ini kan begitu. Yang disebut madrasah ramah anak itu, kita dan murid kita punya kesepahaman yang sama terkait dengan aturan di madrasah, Pak. Itu tidak mudah ya. Kan tadi ada yang nanya di regulasi sekarang masih berlaku naik kelas tidak naik kelas, ada yang bertanya tadi ya. Berlaku, Pak. Bahkan sekarang lebih tajam, Pak. Di panduan pembelajaran dan asesmennya sekarang itu lebih jelas, Pak. Yang 2024 itu masih ngambang, Pak. Ya, bahasa sederhananya kan makanya di kemerdekaan tidak boleh ada anak yang tidak naik. Ya begitu ya yang selalu kita gaungkan, Pak. Baca panduan pembelajaran sekarang. Udah jelas, Pak. Boleh, Pak, tidak naik kelas. Jelas kalimat. Yang penting disebut di situ, Pak. Poin-poinnya, syarat dan ketentuan berlaku. Madrasah membangun kesepakatan di situ Pak dari awal. Ketika murid itu kemudian mau tidak mau pilihan tadi yang terakhir itu harus tidak naik kelas atau keluar, itu sudah pilihan terakhir, Pak. Tapi kalau sekarang di stepnya itu jelas, Pak, di panduan sekarang di PPA. Kalau yang tahun lalu itu diambang, Pak. Makanya dulu kita mengenal kurikulum mereka itu tidak boleh ada anak yang tidak naik kelas atau yang sekarang jelas, Pak, dirincikan kembali. Itu ya, Bapak sekalian. Itu bicara kurikulum, Pak.
Jadi CP juga sedang kami rapikan Pak, CPP dan bahasa Arab, menyesuaikan kembali. Ya sudah begitu Pak, ketika ada sesuatu yang baru ya kami menyesuaikan. Hanya saja memang 2 tahun ini penyesuaiannya cukup padat Pak. 2024 kurikulum Merdeka mau keluar regulasi, jadi kami juga fokus Pak nyusun regulasi. Tahun ini tuh Pak, target saya tidak bicara regulasi, sebenarnya bukan regulasi utama Pak. Saya sudah dengan teman-teman saya pengen ini gitu Pak. Tapi ternyata kan ganti pemerintahan muncul regulasi baru, ya mau tidak mau Pak. Akhirnya kami kembali ngurusin regulasi Pak. Yang utama ya, itu regulasi utama Pak. Padahal saya tadinya ingin tentang pengembangan kurikulumnya Pak. Tapi balik lagi gitu. Ya sudah begitu situasinya. Mau tidak mau Pak, karena itu kewajiban kita di regulator kami ya di pusat. Karena Bapak Ibu kan diimplementatif. Nah, khusus kepala marwah kurikulum Bapak Ibu sekalian, ya sebenarnya kan Bapak Ibu sudah tahu bahwa selama KMA 450 belum diganti, maka itu yang berlaku hari ini. Walaupun Dikdasmen sudah keluar Pak, makanya kata Pak Arief Nugraha dari GTK ya, kami tidak bisa melakukan perubahan Pak Basit kalau KMA kurikulumnya belum berubah. Saya diskusi Pak. Ini ada Pak Arief Nugraha Pak yang pengembang simpatika. Nggak ada yang tahu kan? Hanya nggak banyak yang nanya kan? Nggak ada yang nyamperin ke Bapak ya? Karena nggak tahu. Padahal ada pengembang simpatika. Udah cair semua ya. Padahal di sini ada teman saya dari Direktorat GTK Pak. Ini pengembang simpatika, Pak Arief Nugraha. Itu nggak ada yang sadar kan? Padahal saya dari tadi diskusi tentang bagaimana bicara tentang regulasi baru, kemudian simpatika seperti apa. Jadi selama KMA 450 belum diganti, itu yang berlaku Pak. Gitu. Makanya kami di teman-teman di daerah, ke Kabid, ke Katim Kurikulum, saya sampaikan bahwa tidak ada perubahan kurikulum di Kementerian Agama sepanjang belum diganti. Nah, makanya ini kita ngejar target Pak. Pak terlambat ya tidak. Dikdasmennya baru bulan Juli Pak. Karena Permendikdasmen 13 itu bulan Juli Pak. Itu pun setelah tahun ajaran baru Pak. Kan baru keluar Pak. Setelah tahun ajaran baru Pak, jangan salah Pak. Itu. Ini baru berapa ini, September kan? Ya belum nggak tepat amat Pak, baru juga 2 bulan seisinya. Yang lalu juga sama Pak. 2024 itu bulan Mei mereka keluar, April apa Mei lah, bulan puasa ya. Kami bulan Juli Pak. Tapi mereka lebih awal, ini kan terlambat mereka Pak. Ya kita pasti terlambat Pak. Nah, jadi tetap Pak KMA 450 hanya tetap beberapa hal tentu harus kita persiapkan. Pertama, ya kepala madrasah dan guru tetap harus sudah mulai belajar tentang pembelajaran mendalam, PM Pak, bukan deep learning Pak. Karena di regulasinya tidak ada deep learning Pak. Regulasinya pembelajaran mendalam. Itu. Ya, regulasi Dikdasmen itu bunyinya PM Pak, bukan deep learning. Nah itu tetap Bapak Ibu yang kepala, yang guru terus Pak, sambil menunggu regulasi baru, karena KMA yang baru bunyinya deep learning Pak, itu bunyinya pembelajaran mendalam Pak. Jadi Bapak Ibu belajar itu. Jadi guru sudah mulai. 1, 2. Mapel coding dan kecerdasan artifisial. Nah, khusus yang ini Bapak Ibu jangan dulu, jangan nafsu, karena nanti banyak hal. Pas saya sudah itu sama Pak Arief Nugraha, siapa yang ngajar Pak Arief? Karena tidak ada guru S1 coding gitu. Atau yang linearnya juga belum ada regulasinya. Tadi saya sampai telepon teman-teman GTK Pak berdua, saya speaker diskusi sama Pak Arief dengan teman-teman GTK Dikdasmen. Apakah Dikdasmen sudah mengeluarkan? Saya bilang belum. Linearitas saja belum Pak. Kita tadi diskusi. Saya tinggal confirm ke salah satu teman lain yang di sana. Tapi memahami CP codingnya wajib Pak. Dan sekarang harus sudah mulai nih Waka Kurikulum, harus sudah mempelajari CP coding dan kecerdasan artifisial itu apa sih? Itu barang apa? Isinya. Nah, saya setuju sama Mas Arief. Mudah-mudahan Mas Arief nanti lapor. Beliau sudah mau nyiapin nanti bagaimana ya, mau webinar, mau pelatihan tentang KKA Pak. Karena nanti tusinya di GTK Pak. Nah, ini saya sudah diskusi banyak tadi dengan Mas Arief Nugraha. Ya.
Saya sudah sampaikan, Subdit Kurikulum punya sumber daya, ada 6 guru yang sudah ikut TOT narasumber coding, Pak. Ikut dengan Dikdasmen. Kami punya 6 guru, Pak. Jakarta 4, Tangerang 1, Banten, sama Gorontalo 1. Saya punya 6, Pak, yang mereka sudah ikut TOT narasumber nasional tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kami punya 10 orang guru yang sudah ikut TOT pembelajaran mendalam tingkat nasional. Sebagian besar ada di ruangan ini. Nah, itu tim pengembang kurikulum saya ini sudah ikut TOT narsum nasional, Pak, tentang PM. Oh, ya saya nggak mau main-main, Pak. Bukan hanya sekedar baca nasmik, Pak. Gitu, hanya nasmik yang dibaca, Pak, PPT dibaca, enggak, Pak. Tim saya sudah ikut TOT, Pak. Narsum tentang pembelajaran mendalam yang diserahkan oleh Dikdasmen. Gitu. Jadi karena saya sebagai Subdit Kurikulum harus tahu, Pak, isinya. Gitu. Jangan sampai kemudian tentu kami di Subdit Kurikulum tidak memahami itu. Nah, khusus mapel coding itu jangan terburu-buru karena banyak urusannya, Pak. Kalau sudah ngajar, tuntutan guru jamnya mau diakui atau tidak. Itu saya sudah sama Mas Arif. Nanti pengakuannya seperti apa itu? Kalau dianggap sebagai linier, umpamanya guru TIK, guru TI atau guru informatika atau guru apa saja yang boleh ngajar. Coding kan belum ada regulasinya. Walaupun kalau pola Dikdasmen hari ini kan mereka memang TOT, Pak. Semua tot gitu. TOT. Mereka sudah sampai ke sekolah, Pak. Pelatihan PM dan codingnya Dikdasmen itu sudah sampai ke sekolah, Pak. Karena mereka berjenjang, Pak. Jadi tingkat nasional, provinsi, kabupaten terus ya, karena memang mereka punya sumber daya manusia dan punya sumber dana. Gitu kan. Jadi ada sumber daya dan sumber dananya ada di mereka. Tapi di sekolah, Pak, di tingkat kabupaten, Mas Arif, mereka pakai pos kinerja. Jadi sekolah ikut pelatihan di tingkat kabupaten itu berbiaya sendiri. Memang mereka masih ada boskin, Pak. Ya kita tidak ada. Tapi kepala merasa saya bos-bos semua, Pak. Gitu ya. Itu sambil Mas Arif bos, Pak, dia perutnya saja gitu ya. Jadi selesailah. Jadi mereka pun skema sampai ke lapisan guru itu mandiri, Pak. Ini sudah, Pak, mereka sudah melakukan. Makanya walaupun tadi regulasi tentang gurunya siapa yang ngajar belum ada, Pak, tapi mereka sudah mempersiapkan guru lain untuk mengampu mapel coding dengan skema TOT tadi. Ini yang belum kita lakukan, tapi saya sudah cerita dengan Pak Arif, mudah-mudahan tersampaikan ya, ke Direktorat GTK sehingga bisa bersama-sama. Prinsipnya tim saya itu bebas transfer, Pak Arif, gitu ya. Jadi mau dipakai sama GTK monggo, yang jelas bebas transfer, gitu ya. Gitu. Karena bagi saya ingin kami ketika ada apapun perubahan di Dikdasmen, kami tidak terlalu jauh gapnya, tertinggalnya. Makanya insya Allah, Pak. Makanya saya kalau kegiatan saya pasti ngundang Puskurjar, Pak Arif. Nah, hari ini tadi kan Puskurjar pagi tadi. Kami biasa, Pak, itu bagian dari menjaga silaturahmi gitu, Pak. Gitu ya. Ini persoalan membangun komunikasi sebenarnya. Ya. Saya dengan Puskurjar insya Allah lah, Pak. Ya sama saya juga, saya diundang. Itu kan hanya persoalan buat ngopi saja begini, Pak. Nah itu ya, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara kurikulum ini saya agak panjang nih. Kan saya 2 JPL ini, Pak. Dia yang bayar lah. Terus ini saya mumpung sebenarnya karena teman-teman kan banyak yang baru. Ya. Berikutnya bicara TKA nih, mumpung ada tes kemampuan akademik. Khusus yang madrasah aliyah tentunya. Ada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Katim sudah paham lah. Ya, di madrasah maupun wakaf kurikulum. Ya. Bapak Ibu baca regulasinya. Regulasi TKA itu sudah kita sebar. Ya, sudah lama gitu ya. Kita sudah buat edaran untuk mempedomani semua regulasi tentang tes kemampuan akademik. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah tentu ya, baca regulasi di situ, karena di situ TKA itu kan tidak wajib, Pak. Maka muncul klausul harus ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh orang tua, Pak.
Kalau tidak, anak itu tidak bisa didaftarkan, Pak. Nah, silakan dicek oleh Bapak Ibu semua. Sambil menunggu emisnya nyala. Nah, emisnya sementara belum bisa nih. Tadi pagi saya WA masih, Pak. Gitu ya. Ini problemnya emis sudah kami bahas di Rapim, Pak Ali. Rapim kemarin tuh saat Bu Direktur saya paparan TKA, tapi kan mungkinnya ke emis akhirnya. Saya sampaikan dan memang belum siap, Pak. Ya masih maintenance lah. Karena narik datanya dari emis, Pak. Itu untuk proses pendataan TKA. Tapi tetap harus surat pernyataan, Pak. Masalah. Kalau tidak ada, Bapak Ibu tidak bisa maksa murid. Itu, ya. Karena bunyi jelas, Pak. Gitu ya. Persoalan, Pak, apakah semua murid ikut atau tidak itu tergantung perspektif. Kalau perspektifnya hanya jangka pendek, maka tidak harus ikut. Yang penting yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, itu perspektif jangka pendek, Pak. Tapi kalau bicara perspektif jangka panjang, kita ingin mengetahui peta kompetensi murid kita, kompetensi akademik kita, anak kita, maka saran saya ikutkan semua murid. Sehingga nanti kita punya potret, Pak. Itu. Oh, posisi murid kita di angkatan pertama TK ini di sini. Bahasa Indonesianya berapa, bahasa Inggrisnya berapa, matematiknya berapa. Karena itu bisa jadi sebagai alat kita, Pak, untuk bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, Pak. Walaupun bisa jadi sertifikatnya tidak digunakan oleh murid kita, Pak, tidak apa-apa. Kalau bicara jangka panjang, nah, beda kalau bicara jangka imah, kan itu yang lain lagi gitu ya. Kayak jangka pendek, jangka panjang, jangka imah, Pak. Tahu nggak? Ya. Itu orang Sunda saja, gitu. Ya. Jadi itu penting, Pak. Ya, jadi itu nanti Bapak Ibu silakan diskusi kalau kepala madrasah, ya berarti kan sudah tahu, tinggal diskusi sama wakil kurikulum. Kalau yang wakil kurikulum tinggal diskusi sama kepala madrasah. Terserah opsi mana yang diambil, karena di regulasinya memang tidak wajib, Pak. Itu. Tapi tergantung nanti Bapak Ibu memahami itu. Makanya saya bilang baca regulasi. Jadwalnya sudah ada, Pak. Sudah lengkap semua TKA itu. Sekarang justru kami menunggu emis, Pak, karena itu yang paling penting sebenarnya. Jadi silakan. Nah, itu akan nyambung ke sarana prasarana, Pak. Ketersediaan lab komputer Bapak Ibu atau komputer Bapak Ibu di madrasah. Bapak Ibu harus sudah menghitung, karena di sana itu kan di jadwal itu sudah jelas, Pak. Sesinya udah bunyi hanya 3 sesi. Nah, baru nanti kan sesi utama kan jadwalnya, kemudian nanti yang untuk apa namanya itu. Ya ada 3 sesi, Pak. Jadi Bapak Ibu harus hitung, kalau murid Bapak Ibu 300, nah itu cara ngitungnya, Pak. Berarti Bapak harus menyiapkan sarananya. Dan ini kan kalau ada opsi online ya, kalau nggak salah. Ada online, ada semi online. Opsinya ada 2, Pak. Kalau Bapak ngambil opsi online, berarti harus kuat jaringannya. Itu. Kalau semi online, berarti pakai LAN, Pak. Harus dihitung lah. Ya itu Bapak harus hitung baik-baik, Bapak Ibu madrasah itu sekarang. Jadi tidak hanya pendataannya, tapi bagaimana nanti pelaksanaannya. Itu harus dihitung sekarang. Makanya pentingnya Bapak Ibu sekarang harus sudah prepare, Pak. Harus sudah persiapan. Murid saya sekian, estimasi yang akan ikut sekian, sarananya cukup tidak. Itu harus dihitung, Pak. Ini sudah Oktober, Pak. September ya, September, Oktober, November, Pak. Masih ada 2,5 bulan lah, 2 bulan lah ya untuk persiapan. Artinya kalau mau nambah komputer masih keburu, Pak, gitu ya. Nambah laptop masih keburu kan begitu. Ya. Itu harus dihitung, Bapak Ibu sekalian. Tahun ini kan madrasah aliyah, tahun besok baru MI dan sanawiyah. Artinya yang MI dan sanawiyah itu masih ada jeda waktu cukup lumayan panjang persiapan. Silabusnya, Pak, kerangkanya sudah ada, Pak. Kerangka asesmennya kan sudah ada. Kisi-kisi sudah dikeluarkan sama Beskapa, sudah ada semua dari mulai MI sampai MA, Pak. Ya,
Jadi belajarnya ya sudah jelas Pak. Bapak kalau baca Instagramnya Pusmedik Pak, udah jelas di situ. Udah sekarang sudah mulai bergerak. Nah, TKA itu Pak, ya, itu bicara TKA. Nah itu beberapa informasi Bapak Ibu ya. Oh udah Pak, udah 1 jam lebih. Nah, itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu mumpung ketemu lah, gitu ya. Artinya saya kira kesempatan yang bagus, Bapak Ibu sudah ketemu teman-teman baru, udah banyak ngobrol, banyak ngopi bareng, gitu ya. Ya karena memang ya ini representatif ya. Karena saya ada dari Man IC Sumedang, Man IC Serpong Pak, ada Man IC Sumedang yang di Bekasi. Pokoknya itu ceritanya itu muter. Man IC Sumedang, filial Man IC Serpong di Bekasi gitu, kemana-mana itu. Ya. Ada Man PK Ciamis, Man program keagamaan. Itu juga sama Pak. Itu Man PK yang program keagamaan. Oh ada kepala IC Gorontalo-nya juga ada tuh, lupa saya. Ya. Sorry bro, ya. Sorry sis saya lupa. Ya ada yang keterampilan macam-macam Pak. Jadi Bapak Ibu bisa diskusi lah, bisa ngobrol Pak. Ya karena kami coba menghadirkan representasi sih ya, supaya ada ruang untuk ketemu, bisa diskusi dan sebagainya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terakhir ke tim, ya buat ke tim pengembang PR-nya. Tadi yang tim pengembang PR-nya itu hari Senin paparannya sudah jadi. Saya tunggu ya malam Senin PPT-nya. Karena rencana kami minggu besok memang lapor Pak Dirjen. Pak Dirjen kita itu harus paparan Pak. Itu. Jadi kita harus pokoknya harus sidang Pak. Jadi sidang tertutup. Gitu. Nanti kalau sidang terbuka itu di rapat pimpinan Pak. Nah, biasanya kami di rapim tiba-tiba ya harus paparan tentang apa. Minggu yang lalu TKA Pak. Jadi Budir paparan pada dengan saya. Itu sidang terbuka Pak. Kalau sidang tertutup biasanya kami menghadap ke Pak Dirjen tapi langsung memaparkan di depan Pak Dirjen. Jadi mohon tim pengembang sudah mulai, walaupun nanti mungkin panduannya belum tuntas 100%, tapi paparannya harus sudah Pak, supaya lebih mudah menyampaikan. Pak itu orangnya visual Pak, makanya semakin bagus PPT-nya semakin bagus Pak, gitu ya, supaya cepat di ACC gitu ya. Karena Pak itu visual Pak, gitu ya. Jadi harus bagus lah. Itu PR buat teman-teman tim pengembang ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Sehat selalu. Kalau dengan kurikulum memang kalau kegiatan ya kerja Pak, gitu ya, kerja diskusi, ya, itu dinamika namanya Pak. Ya dinamikanya kami sudah terbiasa Pak, gitu ya, punya ribut Pak, gitu ya, biasa Pak. Itu kita ya, karena sudah begini kerjaan kurikulum Pak. Tapi ya saatnya ngopi Pak. Gitu. Cuma kan ini duren nggak ada katanya gitu ya, jadi kita nggak bisa nyari duren di Bekasi, gitu ya. Lagi nggak ada Pak macam ini durennya. Walaupun lebih enak durian Probolinggo sih, gitu ya. Bener ya? Aduh, udah lama kita ya. Udah lama ya? Musim mana? Wah, dicatat ini. Ya itu kita lah Bapak Ibu seninya. Terima kasih. Mari kita tutup sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu meridhoi setiap ikhtiar kita. Tentu bicara tentu peningkatan kualitas madrasah Bapak Ibu semua ya. Mungkin sedikit yang bisa kami lakukan, tapi paling tidak itu berkah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Selesaikan urusan administrasi. Sekarang agak ketat Pak. Mohon dilengkapi administrasi. Kita sudah ada temuan Itjen ini, waduh bahaya ini. Ya kami sedang diaudit inspektorat Pak. Ada beberapa temuan ya. Ya memang ya sudah begitu Kak kalau audit Pak, gitu ya. Yang jelas kan tidak boleh terulang gitu Pak. Gitu ya. Saya lagi pusing sama bagian gitu ya, karena ada yang ditemukan gitu.